Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Mufid, dan bersama rekan saya di grup 4 yaitu Mas Muhammad Beral Toriki akan mempresentasikan mengenai perancangan maksimum PowerPoint tracking dengan algoritma fuzzy sliding mode control pada plan turbin angin skala kecil. Presentasi ini untuk memenuhi tugas final project pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk sistem instrumen. Kemudian untuk pendahuluannya yaitu penggunaan energi angin sebagai energi alternatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu ramah lingkungan, bebas polusi CO2, sumber dayanya tidak terbatas, serta mudah didapatkan. Kecepatan angin yang fluktuatif menyebabkan kinerja dari sistem konversi energi angin yaitu SKEA dan daya listrik yang dihasilkan menjadi tidak stabil. Pemodelan dan prediksi kecepatan angin digunakan untuk membantu mengoptimalkan desain turbin angin. Namun lebih lanjut, sistem kontrol pada SKEA digunakan untuk menjaga kestabilan pada daya di output sistem turbin angin. Sistem kontrol diperlukan untuk mengekstrak daya maksimum dari kondisi angin yang fluktuatif, sehingga algoritma maksimum PowerPoint tracking sangat penting untuk diimplementasikan. Idenya adalah menggabungkan fuzzy dan juga sliding mode control untuk digunakan pada maksimum PowerPoint tracking, di mana keduanya dapat mengatasi adanya non-linearitas dan ketidakpastian kecepatan angin. Untuk karakteristik daya turbin angin sendiri itu terbagi menjadi 4 daerah. Daerah 1 merupakan daerah yang memiliki kecepatan anginnya rendah hingga mencapai titik V cut in. Daerah 2 merupakan daerah yang memiliki kecepatan angin menengah dan memiliki boundary mulai dari titik V cut in hingga titik dengan kecepatan angin rata-rata atau V rated. Turbin angin pada daerah 2 ini dapat dilakukan pengontrolan untuk meningkatkan efisiensi, dan daerah 3 merupakan daerah yang memiliki kecepatan angin yang tinggi dan memiliki boundary dari V rated hingga titik V cut off. Sedangkan daerah 4 merupakan daerah dengan kecepatan angin di atas batas maksimum kemampuan turbin angin, sehingga harus dilakukan pengereman supaya tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen turbin angin, terutama pada generator, di mana efisiensi turbin angin akan meningkat jika turbin angin beroperasi pada titik daya maksimum, di mana hal itu dicapai dengan kecepatan angin yang fluktuatif, sehingga dibutuhkan controller yang dapat mengekstraksi daya maksimum dari turbin angin melalui konverter daya dengan algoritma maksimum PowerPoint tracking. Kemudian komponen 2 setelah turbin angin yaitu permanen magnet sinkron generator dan juga topologi konverter daya, di mana permanen magnet sinkron generator merupakan salah satu komponen penting pada turbin angin yang berfungsi untuk mengkonversi daya mekanik menjadi daya listrik. Sistem konversi daya sendiri merupakan rangkaian komponen elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi listrik AC menjadi DC. Jadi dalam hal ini dioda rectifier akan mengubah hasil listrik yang dihasilkan permanen magnet sinkron generator, yaitu listrik AC, menjadi DC untuk dilanjutkan ke
blok selanjutnya yaitu konverter atau dalam hal ini chopper. DC-DC bus converter. Bus converter merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menaikkan tegangan keluaran dari rangkaian dioda penyearah atau rectifier agar sesuai dengan tegangan keluaran yang ditentukan. Tegangan keluaran dari bus converter dapat disimpan di baterai atau digunakan untuk mengontrol kecepatan putar generator turbin angin agar bisa mendapatkan nilai daya yang maksimum. Terdapat beberapa komponen yang digunakan pada rangkaian DC-DC bus converter, yaitu sumber tegangan DC, kemudian induktor, kapasitor, dioda, saklar, dan beban. Induktor dan kapasitor merupakan komponen yang memiliki prinsip kerja di mana dapat menyimpan energi listrik untuk sementara waktu hingga nantinya dapat dialirkan ke beban. Sedangkan algoritma fuzzy sliding mode control, sistem kontrol fuzzy sliding mode merupakan gabungan antara logika fuzzy dan sliding mode control. Desain sistem kontrol ini diaplikasikan pada algoritma MPPT untuk menghasilkan daya maksimum pada turbin angin. Penggunaan logika fuzzy dan sliding mode control bertujuan untuk mengurangi adanya fenomena chattering, di mana fenomena ini dapat menyebabkan keakurasian sistem kontrol menurun dan kerja komponen mekanik yang berlebihan. Dan ini untuk flowchart pengerjaan final projectnya. Yang pertama yaitu perancangan MPPT FSMC pada turbin angin, yaitu perancangan maximum power point tracker fuzzy sliding mode control, di mana perancangan dilakukan secara simulasi menggunakan software MATLAB 2013B yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu wind turbine, MPPT dengan algoritma fuzzy sliding mode control, rectifier 3 fasa, kemudian rangkaian bus converter. Bus converter berfungsi untuk mengatur tegangan output dari rectifier 3 fasa melalui pengaturan duty cycle sehingga menghasilkan tegangan keluaran Vout yang lebih besar dari tegangan masukan Vin. MPPT FSMC atau MPPT Fuzzy Sliding Mode Control didesain untuk melakukan penjejakan sehingga kecepatan putar optimum dan daya maksimum turbin angin tercapai. Turbin angin yang digunakan yaitu jenis variable speed wind turbine dengan 3 blade, sehingga model untuk simulink MATLAB-nya seperti pada gambar berikut. Jadi untuk komponennya ada turbin angin, PMSG, rectifier 3 fasa, kemudian bus converter, di mana algoritma kontrol MPPT FSMC diterapkan. Untuk turbin angin sendiri simulasinya pada MATLAB Simulink seperti ini, di mana terdiri dari wind speed, blade radius, dan juga rotor speed. Kemudian lanjut di komponen kedua yaitu rangkaian simulasi permanen magnet sinkron generator, di mana pembangkit listrik tenaga bayu atau angin itu membutuhkan generator untuk mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Jenis generator yang banyak digunakan pada plant turbin angin itu permanen magnet sinkron generator. Maka modelnya yang dibuat pada Simulink adalah sebagai berikut. Kemudian permanen magnet sinkron generator itu memiliki keluaran 3 fasa berupa listrik AC. Untuk itu perlu adanya
penyearah yang digunakan nantinya untuk merubah listrik AC tadi menjadi DC menggunakan dioda berjumlah 6 buah seperti pada gambar berikut. Kemudian perancangan DC-DC boost converter yaitu untuk menghubungkan sistem turbin angin dengan beban. DC-DC boost converter pada final project ini digunakan untuk mengatur kecepatan putar generator sehingga berada pada nilai yang optimum dan energi listrik yang dihasilkan juga maksimum. Perancangan boost converter memiliki beberapa komponen berupa induktor, kapasitor, switch atau scalar, diode, dan juga beban. Nilai masing-masing komponen boost converter disesuaikan dengan P-in atau daya input yang terdiri dari V-in dan I-in serta beban yang diberikan. Untuk perancangan algoritma fuzzy, sliding mode control dan juga pengujiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Muhammad Berul Toriki. Baik, pada slide ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Mufid, di mana pada slide ini menjelaskan mengenai perancangan algoritma fuzzy sliding mode control atau yang biasa disingkat FSMC. Pada final project ini, fuzzy sliding mode control digunakan untuk melakukan penjejakan daya maksimum karena algoritma ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dari sisi sliding mode-nya sendiri, sliding mode control merupakan suatu algoritma yang bersifat robust terhadap suatu sistem yang non-linear seperti sistem turbin angin ini. Akan tetapi, pada sliding mode control memiliki kelemahan yaitu tingginya chattering. Chattering ini merupakan frekuensi pensaklaran dari switching yang terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya kerugian dari sisi switching itu. Nah, oleh karena itu, fuzzy logic control di sini berfungsi untuk mereduksi adanya chattering yang ada di sliding mode. Bisa kita lihat pada diagram blok ini, fuzzy logic control memiliki dua inputan yaitu SX dan SX dot. Di mana SX ini merupakan sliding surface yang memiliki inputan Igen atau arus yang dihasilkan oleh generator tentunya yang telah disearahkan oleh rectifier. Sedangkan Vgen itu merupakan tegangan output generator yang telah disearahkan oleh rectifier. Sedangkan pada S.X atau turunan pertama dari SX itu memiliki inputan Vout dan Vgen, di mana Vout itu merupakan tegangan output dari boost converter. Sedangkan Vgen itu sama dengan Vgen di sini, tegangan output generator yang tentunya telah disearahkan oleh rectifier. Selanjutnya di sini pada summing point di sini delta U dengan U ekuivalen itu dijumlahkan untuk menghasilkan sinyal kontrol U. Yang nantinya sinyal kontrol U ini akan masuk pada blok selanjutnya yaitu pada PWM generator. Dari PWM generator itu nantinya akan
diatur frekuensi dari switchingnya sehingga menghasilkan duty cycle yang telah ditentukan. Jadi di sini untuk FLC-nya atau Fuzzy Logic Control itu ada dua inputan ini dan menghasilkan satu output yaitu delta U. Nah, di sini sliding mode control yang saya tunjuk menggunakan kursor ini merupakan persamaan ekuivalen dari sliding mode control. Nah, selanjutnya untuk fuzzy logic controlnya sendiri, di sini kami menggunakan mode penalaran Sugeno. Seperti yang ditunjukkan oleh kursor yang saya gunakan, di mana di sini masing-masing masukan dan keluaran dibuat fungsi keanggotaan berbentuk segitiga, yaitu dengan pembagiannya ada negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Nah, yang 5 ini merupakan fungsi keanggotaan yang digunakan pada jurnal yang kami rujuk. Sedangkan untuk fungsi keanggotaan yang kami gunakan yaitu ada 7. Yang pertama negatif very big, selanjutnya negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Selanjutnya yang terakhir yaitu positif very big. Nah, ini untuk fungsi keanggotaan fuzzy untuk input SX, delta SX atau SX dot di sini. Dan untuk outputnya yaitu delta U, seperti yang dijelaskan pada diagram blok pada slide sebelumnya. Di mana dari tiga gambar ini, yaitu input fuzzy dan output delta U, itu kami sama-sama menggunakan fungsi keanggotaan jenis segitiga yang dibagi pada 7 variabel. Selanjutnya, untuk rule base-nya, untuk rule base yang kami gunakan di sini terdapat 49 rule karena untuk SX dan SX dot di sini masing-masing menggunakan 7 variabel fuzzy. Jadi di sini ketika NVB atau negative very big untuk SX dot-nya, sedangkan untuk SX-nya ketika dia positive very big, maka di sini keputusannya yaitu menghasilkan negatif very big. Lalu ketika SX dot-nya itu negatif very big, SX-nya itu negatif big, maka hasilnya itu sama, yaitu negatif very big. Dan ketika SX dot-nya itu negatif very big dan SX-nya itu negatif small, maka hasilnya itu tetap negatif very big. Untuk yang terakhir yaitu di sini ada positif very big. Untuk SX dot-nya atau delta SX di sini positif very big, sedangkan untuk SX-nya itu positif very big, maka di sini dihasilkan positif big. Jika ditotal keseluruhan ini terdapat 49 rule. Nah, nantinya rule base ini yang akan dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan sehingga menghasilkan nilai output duty cycle berdasarkan input yang ada. Ini merupakan desain simulasi keseluruhan sistem. Nah, di sini terdapat input untuk wind turbine-nya sendiri ini memiliki 2 input di sini.
ada pitch angle, derajat untuk sudut pitch-nya. Sedangkan di sini untuk kecepatan anginnya nantinya ada 2 pengujian, yaitu pengujian pertama menggunakan sinyal step. Dari sinyal step ini kami variasikan menggunakan mode tracking. Jadi dengan maksimal kecepatan anginnya itu 8 meter per sekon untuk pengujian pertama. Dan untuk kecepatan angin minimalnya untuk yang pengujian pertama dengan mode tracking itu 4 meter per sekon. Selanjutnya, untuk pengujian kedua yaitu menggunakan mode angin tipe turbulen dengan menggunakan sinyal random. Dari sinyal random ini, kami menggunakan nilai minimal kecepatan anginnya yaitu 2,1 meter per sekon dan kecepatan angin maksimalnya yaitu 7,6 meter per sekon dengan menggunakan sinyal tipe random. Nah, output dari wind turbine ini ada 3 yaitu ABC. ABC ini melambangkan 3 fasa. Jadi output dari wind turbine ini berupa tegangan 3 fasa, tegangan dan arus 3 fasa. Lalu di sini dimasukkan ke rectifier ke penyearah sehingga dari tegangan dan arus AC akan berubah menjadi tegangan dan arus DC. Lalu di sini selanjutnya setelah output dari rectifier, nah tadi itu kan ada V-gain, I-gain. Nah, V-gain dan I-gain itu output di sini. Sedangkan V-out itu output di sini. Yang ada lambang atau simbol V1 ini merupakan V-out. Nah, lalu di sini ada current measurement untuk digunakan pembacaan arus yang keluar dari rectifier. Lalu di sini terdapat voltage measurement yang digunakan untuk mengukur tegangan yang masuk ke boost converter. Nah, di sini ada blok untuk controllernya yaitu MPPT Fuzzy Sliding Mode Control. Seperti yang tadi di diagram blok di slide sebelumnya kami jelaskan, terdapat 3 input yaitu arus, I-gain itu ini, V-gain, dan V-out. Dengan menggunakan discrete time dan time sampling yaitu 6 kali 10 pangkat min 7 sekon. Sehingga di sini kami gunakan scope untuk membaca grafik perubahan tegangan output. Akan tetapi untuk respon yang kami gunakan itu yang merupakan keluaran dari rectifier di sini. Karena pada intinya sistem ini mengendalikan output tegangan dan arus dari rectifier. Nah, dengan memanipulasi nilai duty cycle dari boost converter. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian pertama, di mana pengujian pertama itu yang seperti telah kami sampaikan, yaitu menggunakan profil kecepatan angin tipe tracking dengan menggunakan sinyal step. Nah, di sini pada detik atau sampling time 0 sampai 1, kecepatan anginnya itu 5 meter per sekon. Lalu ketika
1 skon sampai 2 skon dinaikkan menjadi 6 meter per skon, lalu diturunkan kembali pada detik kedua sampai detik ketiga dengan nilai 4 meter per skon, lalu selanjutnya dinaikkan kembali pada time sampling 3 sampai 4, yaitu sebesar 7 meter per skon. Lalu selanjutnya pada time sampling keempat sampai kelima dinaikkan kembali menjadi 8 meter per skon. Nah, di sini pada gambar 2 ini merupakan respon kecepatan generator pada masing-masing kecepatan angin. Bisa kita lihat bahwa profil dari kecepatan generator ini mengikuti kecepatan angin yang digunakan. Di mana di sini bisa kita lihat ketika dia dinaikkan. Nah, ketika 0 sampai 1 itu kan dia 5 meter per sekon untuk wind speed-nya. Nah, lalu di kecepatan generatornya itu dia menghasilkan kecepatan kira-kira di sini 25 radian per sekon untuk kecepatan putaran generatornya. Lalu ketika wind speed-nya itu dinaikkan, maka kecepatan generatornya itu juga naik. Begitu selanjutnya. Jadi di sini sistemnya dia mengikuti profil dari kecepatan angin. Sistem ini dikatakan benar apabila pengujian pertamanya, yaitu dengan uji tracking ini, dapat bernilai linier atau dia bisa mengikuti perubahan kecepatan angin. Namun apabila kecepatan anginnya itu dinaikkan, lalu respon kecepatan generatornya itu turun, maka harus ada perbaikan ulang, entah itu dari model sistemnya yang ada kesalahan atau dari model simulasinya. Sehingga dari gambar 2 ini dapat dijelaskan bahwa respon kecepatan putaran generator menghasilkan nilai error steady state sebesar 0,5%. Rise time-nya yaitu 0,01 detik, settling time-nya 0,1 detik, dan rata-rata maksimum overshoot-nya itu 5%. Berdasarkan buku Katsuhito Ogata yang berjudul Automatic Control System, untuk respon sebuah plan, itu maksimum overshoot-nya hanya diizinkan maksimalnya yaitu 25%. Apabila di atas 25%, maka sistem kontrol dapat dikatakan fail dalam melakukan pengendalian terhadap plan tersebut. Akan tetapi ketika dia berada di bawah 25%, maka sistem kontrol tersebut dapat dikatakan sukses. Namun antara 0 sampai 25% itu semakin kecil maksimum overshoot-nya, maka tentunya sistem kontrolnya itu semakin bagus. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk pengujian pertama. Untuk pengujian pertama dengan parameter yang diukur yaitu daya keluaran generator. Nah, di gambar 3 ini merupakan respon keluaran daya generator tanpa menggunakan MPPT FSMC. Sehingga di sini bisa kita lihat, memang benar dia bisa mengikuti profil kecepatan angin. Akan tetapi nilainya sangatlah kecil. Contoh untuk time sampling dari 0 detik sampai 1 detik, dia hanya menghasilkan daya atau power 3 watt dengan osilasi yang cukup tinggi, yaitu error steady state-nya 16,67%. Nah, sedangkan pada gambar 4 ini, yaitu daya keluaran generator ketika diimplementasikan
algoritma kontrol MPPT FSMC. Nah, dapat kita lihat di sini contoh 1 detik saja ya. Ketika time samplingnya itu 0 sampai 1 detik, itu menghasilkan daya keluaran generator sebesar 50 watt. Bisa kita bandingkan dengan gambar 3 yang hanya menghasilkan 3 watt saja. Ini menunjukkan bahwa performa sistem kontrol yang diimplementasikan pada sistem wind turbine ini dapat meningkatkan performansi dari sistem turbin angin itu sendiri. Nah, pengaruh penggunaan fuzzy logic control yang dikombinasikan dengan sliding mode control di sini bisa kita lihat di sini untuk chattering-nya atau bisa kita sebut itu osilasinya itu kecil. Di sini kami beri keterangan untuk ESS-nya itu atau error steady state-nya itu hanya 4%. Sedangkan peran dari sliding mode control itu sendiri, dia dapat mengatasi adanya nonlinearitas dan perubahan yang sangat cepat dari kecepatan angin. Nah, di sini bisa kita lihat perubahan per time sampling-nya sangatlah cepat di sini, sekitar 0,01 detik. Seperti itu. Nah, pada tabel ini merupakan nilai atau perbandingan daya keluaran generator ketika dia menggunakan MPPT FSMC dan ketika dia tanpa menggunakan MPPT FSMC per kecepatan angin. Di sini ketika 5 meter per sekon seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu tanpa MPPT dia menghasilkan 3 watt. Ketika dia diimplementasikan MPPT FSMC, dia menghasilkan daya 50 watt. Selanjutnya ketika 6 meter per sekon, dia menghasilkan 5 watt. Sedangkan ketika menggunakan MPPT FSMC, dayanya meningkat menjadi 60 watt. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini untuk koefisien daya dari turbin angin itu sendiri. Seperti yang kita tahu ya, untuk batas atas atau batas maksimum dari koefisien daya turbin angin, apapun itu tipenya, berdasarkan teori Betz limit, dia menghasilkan daya yaitu 0,59. Itu yang paling maksimal, 0,59. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat di gambar 5, yaitu koefisien daya ketika dia tidak diimplementasikan MPPT FSMC. Di mana koefisien daya yang dihasilkan itu rata-rata 0, namun ya hanya pada detik 1 ketika dia ada perubahan, dia baru ngerespon lalu 0 lagi. Ini menandakan ketika dia tidak menggunakan MPPT FSMC di sini, performansi turbin anginnya itu bisa dikatakan kurang bagus. Namun di sini ketika dia diimplementasikan MPPT FSMC, dia menghasilkan grafik daya turbin angin atau CP ketika dia time sampling 0,1. Ini kan tadi kan 5 meter per sekon. Nah, ini menghasilkan nilai CP sekitar 0,41. Lalu di sini untuk nilai CP maksimal yang dihasilkan yaitu terjadi pada kecepatan 4 meter per sekon. Dan nilai CP paling rendah yaitu terjadi pada kecepatan angin 8 meter per sekon. Yaitu dengan nilai 0,29. Tentunya dapat kita artikan bahwa semakin tinggi nilai kecepatan anginnya, itu belum tentu nilai CP-nya itu semakin tinggi. Karena
Sistem turbin angin itu memiliki batas maksimal daya yang dihasilkan per kecepatan anginnya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kedua. Pada pengujian kedua ini kami gunakan time samplingnya yaitu dari 0 sampai 20 dengan mode turbulen. Nah, sinyal yang kami gunakan pada simulasi ini yaitu sinyal tipe random, sehingga dia secara random akan berubah secara otomatis dan secara acak. Dengan nilai minimum yang kami gunakan yaitu 2,1 dan maksimalnya itu 7,6 meter per sekon. Nah, ini untuk daya keluaran generator menggunakan MPPT FSMC dengan karakteristik angin turbulen. Dari gambar ini menunjukkan bahwa generator dapat menghasilkan daya keluaran minimal yaitu sebesar 5 watt. Dan daya maksimalnya yaitu sebesar 150 watt. Perubahan kecepatan angin pada mode turbulen terjadi secara cepat. Akan tetapi, sistem kontrol mampu mengendalikan daya keluaran generator dan menghasilkan nilai rata-rata error steady state atau ESS sebesar 4%. Pengujian 1 dan pengujian 2 yaitu bertujuan untuk menguji kemampuan sistem kontrol apakah dia mampu menyesuaikan dengan perubahan atau profil kecepatan angin dengan mode tracking atau dengan mode turbulen. Dapat kita lihat dari gambar ini, sistem kontrol mampu mengoptimalkan daya output dari generator pada setiap perubahan kecepatan angin yang berubah secara turbulen. Apabila di sini osilasinya tinggi, maka dapat dikatakan performansi sistem kontrol ketika diaplikasikan pada angin mode turbulen dia kurang bagus. Namun ternyata di sini grafiknya error steady state-nya hanya sebesar 4%. Seperti itu. Nah, ini untuk pengujian kedua untuk grafik CP-nya, di mana di sini menghasilkan nilai CP rata-rata yaitu 0,35. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil perancangan simulasi MPPT FSMC pada sistem turbin angin ini yaitu berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan pada sebab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa profil kecepatan angin dapat mempengaruhi daya keluaran generator turbin angin. Hal ini dibuktikan bahwa saat menggunakan mode angin tracking, daya keluaran generator saat kecepatan angin 8 meter per sekon, yaitu 160 watt. Akan tetapi saat menggunakan mode angin turbulen, pada kecepatan angin 7,6 meter per sekon, dihasilkan daya keluaran generator 140 watt. Dengan nilai rata-rata error steady state-nya yaitu 4%. Adapun MPPT FSMC yang telah berhasil dirancang memiliki performansi yang sangat baik dalam mengekstraksi nilai daya dari turbin angin setelah beberapa pengujian berbagai kecepatan bila mana dibandingkan dengan tanpa menggunakan MPPT FSMC. Untuk saran yang bisa kami berikan sehingga kedepannya dapat dikembangkan agar menghasilkan suatu karya yang lebih baik, yaitu penambahan algoritma adaptif pada fuzzy sliding mode. Sehingga dengan algoritma adaptif ini, dia akan ada yang namanya adaptation law. Nah, dari sini dia dapat melakukan update pada beberapa parameter fuzzy. Misalkan dari bobot faktornya, atau dari rule base-nya, atau yang lainnya. Menyesuaikan dengan perubahan kondisi kecepatan angin. Jadi kondisinya seperti apa, dia akan secara otomatis selalu update.
Nah, itu merupakan algoritma adaptif yang menurut saya algoritma itu dapat memperbaiki performansi daripada hanya menggunakan fuzzy sliding mode control biasa. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 atas nama Khairul Mufid dan Muhammad Bayrul Toriki. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.